Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormatin Bapak dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Arab, Bapak Almu Padol MPD. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nisa Ulrafida, NIM 2072140, Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai muzakkar yakni laki-laki dan muannas perempuan. Kita harus mengetahui muzakkar ini laki-laki dan muannas itu perempuan. Nah, di dalam kata bahasa Arab dikenal dengan pergolongan ismun ke dalam bentuk muzakkar yakni laki-laki dan muannas perempuan. Pergolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya, yakni untuk manusia dan untuk hewan. Dan ada pula yang merupakan pergolongan secara bahasa saja, untuk benda dan lainnya. Nah, inilah yang menjadikan bahasa Arab itu sangatlah sempurna, di mana ia berbeda dari bahasa lain. Berikut ini terdapat contoh dari muzakkar dan muannas. Nah, di sini ada contoh dari muzakkar. Yang pertama ini ada muslimun, yang kedua kitabun, yang ketiga ibnun, yang keempat baqarun, dan yang kelima ada bahrun. Selanjutnya ada contoh dari isim muannas. Yang pertama muslimatun, yang kedua bintun, yang ketiga Maryam, yang keempat baqaratun, dan yang kelima rihun. Berikut ini terdapat ciri-ciri dari muannas dan muzakkar yang harus kita ketahui. Ini ada 3. Yang pertama, akhiran kata, yaitu yang dimaksud bahwa muannas itu mempunyai tanda khusus, yaitu ada pada akhiran katanya. Tanda yang dimaksud adalah yang pertama diakhiri dengan ta marbutah, yang kedua diakhiri oleh alif mabsyurah, dan yang ketiga diakhiri dengan alif mafdudah. Nah, di sini untuk kata yang pertama diakhiri dengan tanda marbutah ini terdapat 2 contoh. Misalnya Fatimatun menjadi Fatimatun. Yang kedua sekolah menjadi madrasatun. Nah, untuk yang kedua diakhiri dengan alif maksyurah. Misal ini terdapat 2 contoh. Yang pertama Salma menjadi Salma. Yang kedua menjadi manisan menjadi halwa. Terus yang ketiga ini diakhiri dengan alif makdudah. Ada 2 contoh, misalnya nama-nama menjadi asmaun, dan yang kedua langit sama dengan asmaun, samaun. Untuk ciri-ciri yang kedua dari muannas dan muzakkar, yakni benda tunggal atau tidak dilihat, maksudnya benda yang walaupun satu kata tersebut tidak diakhiri dengan tanda seperti yang disebut sebelumnya, namun jika jumlah adalah tunggal atau satu-satunya di dunia ataupun benda tersebut dapat dilihat oleh mata kita, maka ia digolongkan sebagai muannas. Nah, contohnya ada 2. Yang pertama angin menjadi rihun, yang kedua ada jiwa menjadi nafsun. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu nama bagi perempuan. Seperti yang disebut di awal tadi, maka semua nama perempuan digolongkan ke dalam bentuk muannas. Contohnya ada 2. Yang pertama Fatimah dan yang kedua ada Zainab. Bila dilihat dari segi huruf pembentuknya, muannas dapat ditandai sebagai berikut. Yang pertama ada ta marbutah, yang kedua ada alif maksyurah. Alif maksyurah ini adalah bentuk huruf ya dan sebelumnya ada fathah. Isim yang bentuk muannas dan alif maksyurah adalah muannas dan isim musyabah wazan.
Contohnya Salma. Yang ketiga ada alif mabdudah, adalah alif yang berada di ujung kata dan setelah ada hamzah ada isim tersebut disebut dengan isim mabdud. Isim mabdud yang termasuk dalam isim mu'annas adalah wazan. Bentuk mu'annas dari isim musyabah wazan adalah afkolun. Contoh sepertinya adalah jamruun, karena keduanya berasal dari humnan. Untuk isim mu'annas yakni terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mu'annas lafzi, yang kedua mu'annas maknawi, yang ketiga mu'annas hakiki, dan yang keempat mu'annas majazi. Nah, untuk yang pertama yaitu mu'annas lafzi, yakni isim mu'annas yang terdapat tanda mu'annas dan terkadang secara hakikat isim tersebut termasuk muzakkar. Untuk yang kedua yaitu mu'annas yang tidak memiliki tanda mu'annas tapi secara makna termasuk mu'annas. Untuk yang ketiga, mu'annas hakiki, yaitu isim mu'annas yang menunjukkan kepada gender perempuan dari manusia dan hewan. Yang keempat, mu'annas majazi, yaitu isim mu'annas yang dikategorikan mu'annas secara bahasa walaupun sebenarnya bukan mu'annas. Isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan arti laki-laki. Isim muzakkar bisa berupa nama orang seperti kata Muhammad Said, Al-Saud, Usman. Isim muzakkar juga bisa berupa kata benda yang menunjukkan arti barang atau hewan seperti buku, yakni kitabun, burung, yakni taurun, tauyarun, rumah, baitun, juga termasuk isim dari muzakkar. Ciri-ciri isim muzakkar yakni ada 4. Semua nama selain nama yang termasuk dalam golongan mu'annas atau kata benda untuk perempuan. Yang kedua, sebuah nama yang di dalamnya tidak menggunakan atau mengandung huruf ta marbuta. Yang ketiga, terdapat isim yang memiliki tanda mu'annas namun termasuk ke dalam muzakkar. Yang keempat, ada beberapa maksud dalam golongan muzakkar dan juga bisa dimasukkan pada golongan mu'annas. Cara membedakan kata muzakkar dan mu'annas. Yang pertama, terdapat ciri hakiki yaitu dengan melihat jenis kelamin. Nah, di sini ada contohnya. Untuk yang kedua, ciri majazi yaitu dengan mengelompokkan bahasa. Untuk mu'annas biasanya ditandai dengan beberapa hal berikut ini dan diakhiri huruf ta marbutoh. Pembagian isim muzakkar di dalam bahasa Arab. Isim muzakkar ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki yakni isim muzakkar yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki, contohnya untuk manusia dan untuk hewan. Dan yang kedua, muzakkar majazi. Muzakkar majazi yakni isim muzakkar yang tidak menunjukkan jenis kelamin tapi oleh orang Arab dihukumi muzakkar. Contohnya kelas, kemeja atau gamis, celana, pintu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.